Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Nugraha, NPM 41223201300069 dari jurusan Teknik Geodesi Angkatan 2020. Insya Allah hari ini saya akan membuat satu video mengenai cara penyelesaian persamaan linear dua variabel melalui matriks menggunakan software matriks. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Geodesi. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan MATLAB versi R2016A, dan langsung saja ke langkah pertama. Kita buat new script, nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah, hal yang pertama kita lakukan adalah memberi judul dengan tanda persen. Kita beri judul persamaan linear dua variabel. Nah, setelah itu kita ketik CLC. Nah, fungsi CLC di sini untuk menghapus workspace yang ada di sini. Kemudian untuk clear, ketika kita ketik clear untuk menghapus sesuatu atau teks yang ada di command window. Nah, kemudian di sini saya menggunakan command pause untuk memberi jeda per detik yang kita inginkan gitu terhadap suatu variabel. Di sini saya ingin ada jeda 1 detik, jadi kita ketik 1. Nah, jangan lupa untuk setiap command atau setiap perintah yang kita ketik itu menggunakan titik koma, supaya ketika nanti kita jalankan programnya itu tidak muncul di dalam command window. Nah, saya beri di sini seperti deskripsi. Jadi ini fungsinya memberikan jeda per 1 detik terhadap variabel. Nah, untuk hal pertama di sini saya mengisi biodata saya berupa nama Chandra, kemudian NPM saya dengan display. Oh ya, display di sini berfungsi untuk memunculkan teks apa yang akan kita munculkan di command window nanti. Nah, ketika sudah kita ketik display, jangan lupa untuk mengetik juga kurung buka dan tanda titik koma di atas atau tanda kutip 1 di atas. Nah, ketika kita sudah mengisi teksnya, jangan lupa untuk melakukan hal sama. Jadi tanda kutip 1 di atas lagi dan kurung tutup. Di sini saya mengisi NPM saya 412232013069. Saya percepat saja. Oke, di sini videonya sudah saya percepat ya, jadi ada beberapa teks yang saya ketik di sini. Jadi di sini saya sudah mencantumkan biodata saya dari nama, NPM, dan jurusan, dan di bawahnya ada soal ya. Nah, soal di sini cari nilai variabel X1 dan X2 menggunakan metode matriks. Dan di sini saya mencantumkan juga pilihannya, ada soal 1 dan soal 2. Kemudian dijawab, dan di sini ada salah satu kolom yang nggak saya isi, artinya di sini ada spasi ya, supaya tidak berdempetan dengan koma selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya membuat salah satu command yaitu input. Untuk fungsinya di sini input itu untuk memasukkan salah satu pilihan ya. Dan di sini saya membuat satu command, satu teks
yang dimana ada pilihan soal 1 dan soal 2. Nah, di sini saya membuat komanya. Di sini saya ketik soal nah, jadi setiap kita mengetik command yang di dalamnya harus diisi dengan teks, kita tutup atau mulai dengan kurung buka dan kutip 1 supaya nanti tidak terjadi error, dan kita cantumkan juga titik koma supaya tidak muncul ketika kita sudah mengisinya di command window. Kemudian kita ketik switch untuk berpindah dari pilihan 1 ke pilihan 2, switch P. Kita ketik case 1 ini berfungsi untuk ketika kita berpindah ke pilihan 1 akan muncul seperti itu. Kita ketika misalnya case 2, maka yang case 2 ini munculnya apa, seperti itu. Kita beri keterangan untuk berpindah kepada pilihan 7. Untuk memasukkan pilihan. Nah, kita lanjut ke case 1. Di sini saya mengisi CLC juga, CLC clear, dan kita copy yang pause. Saya ingin di sini ada jeda 1 detik. Kemudian langsung kita display soal 1. Nah, soal 1 di sini seperti yang sudah ditentukan, jadi ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah X1 tambah X2 sama dengan 3 kurung tutup, display lagi X1 dikurangi X2 sama dengan 1. Nah, di sini saya memakai garis ini untuk mempercantik tampilan. Nah, di sini saya cantumkan juga jawabnya di mana, jadi ada panduannya gitu, formatnya harus gimana. Display A, B. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi cara pengisiannya untuk A ini adalah variabel yang persamaan yang pertama, B nya itu untuk variabel yang kedua untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk display ini yang C dan D untuk variabel yang kedua, persamaan yang kedua untuk variabel yang kedua. Nah, ini untuk saya lupa, sininya kita cantumkan instruksinya, ubah terlebih dahulu dalam bentuk matriks dengan format berikut. Di sini kita kasih matriks A. Matriks A. Kita langsung pergi ke matriks B. Matriks Y. Untuk matriks Y tersendiri itu kan memunculkan konstanta 2 persamaannya. Jadi kita E untuk persamaan yang satu, untuk persamaan konstanta yang pertama, dan F untuk konstanta persamaan yang kedua. Oke, sudah, kita kasih garis lagi. Nah, di sini saya juga ingin memberikan jeda ya, 1 detik. Dan jika sudah, nah, sekarang kita sudah tahu nih
soalnya bagaimana dan cara pengerjaannya bagaimana. Nah, jadi di sini kan otomatis kita harus mengisi A-nya berapa, B-nya berapa sampai F. Nah, di sini saya membuat input lagi yang dimana input ini berfungsi untuk memasukkan nilainya gitu. Langsung saja untuk A sama dengan input, masukkan nilai A. Nah, jangan lupa untuk titik koma supaya nanti tidak muncul lagi gitu di komando-nya. Nah, ini kita kopas saja biar cepat. Ini cek. D. Ini E. Terakhir F. Nah, jika sudah, sekarang kita membuat rumus, yaitu saya simbolkan dengan R1. Jadi R1 itu seperti gambaran rumusnya gitu. Untuk prosesnya sendiri di sini saya membuat A, B, C, dan D. Nah, nanti ketika saya sudah membuat rumus ini, nanti munculnya akan seperti ini, yang display A, B, C, D-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dan untuk R2 ini untuk matriks konstantanya atau matriks Y. Titik koma. Oke. Saya kasih garis-garis lagi dan saya memberi jeda 1 detik. Nah, ini kan sudah ketahuan matriksnya berapa. Jadi kalau kita cuman memasukkan nilai A sampai F-nya aja kan belum tahu gitu bentuk matriksnya kayak gimana. Nah, di sini saya menggunakan display lagi untuk memunculkan matriks yang ingin kita ketahui gitu. Jadi matriks A sama dengan koma display. Jadi kita ingin memunculkan matriks A dengan rumus ini, maka kita cantumkan R1. Display matriks Y, koma display R2. Nah, ketika kita sudah mengetahui bentuknya, sekarang kita membuat rumus dari determinan. Rumus determinan itu kan diagonal 2 dikurangi diagonal 1. Otomatis kan A kali D dikurangi B kali C. Jadi di sini ketik aja A kali D dikurangi B kali C. Titik koma. Kemudian R4. Sekarang kita cari determinan dari determinan X. Determinan X1-nya. Jadi E kali D dikurangi B kali F. R5 kita cari determinan yang X2. A kali F dikurangi E kali C.
Nah, kita jangan lupa dikasih titik koma. Nah, di sini untuk memunculkan nilai X, rumus untuk menghitung nilai X1 dan X2. Ini kita cari X1 nya dulu, rumusnya R4, jadi determinan X1 dibagi determinan matriks A. Oke. Jadi rumusnya R4 dibagi R3 untuk X2, R5 dibagi R3. Nah, setelah kita menuliskan rumusnya sedemikian rupa, di sini saya ingin membuat salah satu pilihan lagi untuk meyakinkan kalau kita sudah mengisinya dengan benar, dengan memberikan tawaran berupa ketik 1 jika nilai yang Anda input dirasa sudah benar. Nah, switch, pindah lagi, pindah S untuk pilihan pertama, display. Ya, kita copy saja di sini. Saya memberikan jeda 1 detik lagi. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari nilai X1. Jadi nilai X1 nya adalah koma display R6, ini R6. Display lagi untuk memunculkan nilai X2 adalah display R7. N. Nah, kita coba dulu yang pertama. Nah, oh ya, jangan lupa ketika kita sudah save, sudah membuat scriptnya, meskipun baru setengah, jangan lupa untuk save-nya terlebih dahulu. Coba saya save di sini. Untuk contoh ini dulu. Oke. Change folder. Nah, ini sudah muncul ya. Kita pilih soal yang pertama, karena kita baru buat yang soal yang pertama. Nah, ini kan ada soal 1, X1 tambah X2 sama dengan 3X. 1 dikurang X2 sama dengan 1. Seperti yang kita ketahui, jadi setiap variabel itu yang tidak ada angkanya di depan berarti hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita ketik 1, untuk A-nya 1, untuk B-nya juga 1, untuk C-nya juga 1, untuk D ini min 1. Lalu konstanta persamaan yang pertama adalah 3, yang kedua adalah 1. Oke, ini bentuk matriksnya ya. Untuk matriks A, jadi ada 2 kolom dan 2 baris. Untuk matriks Y ada 1 kolom 2 baris. Ya. Di sini kita ketik 1. Nah. Dan ini hasilnya X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1. Dan setelah saya cek memang benar hasilnya ya. Nah, sekarang kita buat ke case yang kedua. Untuk pilihan yang kedua ini sama aja ya. Jadi kita tinggal mengcopy paste-nya gitu. Kita lihat jaraknya. Case 2. Kita copy. Oke.
Untuk soal 2 ini kita ubah ke 2x1 tambah 4x2 sama dengan 6. X1 tambah 4x2 sama dengan 12. Oke, kita lihat lagi sama-sama. Oke. Nah, di sini saya menambahkan command juga print f. Jadi ini fungsinya ini untuk ketika kita sudah mengoperasikan script ini, nanti akan di paling bawahnya akan ada bacaan seperti teks gitu. Jadi biasanya digunakan untuk ucapan terima kasih atau kreditnya atau si pembuatnya dan lain-lain. Pokoknya ini biasanya ada bacaan gitu di bawahnya. Sini saya mencantumkan matriks rasio proses n. Oke, kita coba. Bismillah. Nah, kita coba yang kedua. Nah, ini kan ada angkanya ya. Jadi yang A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1, D-nya 4, E-nya 6, F-nya 12. Nah, ini bentuk matriksnya sama kayak tadi, jumlah kolom dan barisnya. Ketik 1. Oke, hasilnya sama ya dengan hasil hitungan manual, jadi minus 6 dan 4,5. Atau kalau dalam pecahan berarti 20 per 4. 18 per 4 ya. Oke, mungkin 22 atau berapa ya. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jadi ini script yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kata yang sulit dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.